Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku di channel Techno Infinity. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang kelanjutan dari seri tutorial pencatatan keuangan dengan Excel. Nah, di video kali ini kita akan praktek langsung menggunakan Excel-nya. Jadi, tonton videonya sampai akhir ya. Oke, kita langsung masuk aja ke Excel-nya. Nah, nanti untuk file Excel ini kalian bisa download di kolom deskripsi di bawah ya, untuk lebih jelasnya. Nah, yang pertama kita akan ngebahas lagi tentang kode akun, dimana kode akun ini penting banget buat pencatatan ini karena bakal dipakai sampai proses terakhir dalam pencatatan keuangan. Nah, kita akan ngebahas salah satu kode akun yang ada di pencatatan laporan keuangan ini. Nah, kita akan ngebahas tentang kas tunai. Di sini kode akunnya kita menggunakan 5 digit angka. Nah, digit yang pertama yaitu menjelaskan kelompok. Nah, kelompok di sini kas tunai itu termasuk dalam kelompok aktiva. Digit yang kedua termasuk menjelaskan tentang golongan. Nah, kas tunai ini termasuk dalam golongan aktiva lancar. Untuk digit yang ketiga termasuk dalam subgolongan. Nah, di sini kas tunai termasuk dalam subgolongan dari kas dan bank. Bisa dilihat 111 itu milik kas dan bank. Nah, untuk digit keempat dan kelima itu menjelaskan tentang akun. Nah, akun-akun di sini biasanya dinomori oleh pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Nah, 01 di sini diperuntukkan untuk kas tunai, 02 diperuntukkan untuk mandiri, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan ngebahas tentang suatu kasus di mana nanti akan kita bedah gimana cara pencatatan keuangannya. Nah, lanjut aja. Ini salah satu kasus yang udah disiapkan. Aku akan bacain dulu kasusnya. Transaksi yang terjadi pada PT Techno Infinity. Tuan Ardan akan mendirikan sebuah startup dan diberi nama Techno Infinity. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Ardan mendirikan PT Techno Infinity yang menyetorkan modal ke perusahaan sebesar 50 juta. Tanggal 2 Januari, membayar sewa ruko sebesar 20 juta. Pada tanggal 2 Januari, membeli perlengkapan berupa laptop sebesar 5 juta secara tunai. Pada tanggal 7 Januari, Tuan Ardan membeli perlengkapan berupa laptop dan printer sebesar 7 juta secara kredit. Pada tanggal 7 Januari, Tuan Ardan membeli biaya pemasangan WiFi sebesar 555.000. Tanggal 8 Januari, PT Techno Infinity menerima pendapatan atas jasa pembuatan aplikasi sebesar 60 juta secara tunai. Tanggal 10 Januari, Tuan Ardan membayar gaji karyawan sebesar 15 juta dengan rincian 5 juta untuk Tuan Ardan, 4.600.000 untuk Tuan Tompi, 3.200.000 untuk Adinda, dan 3.200.000 untuk Riko. Tanggal 17 Januari, PT Techno Infinity menerima pendapatan membuat sistem integrasi perusahaan sebesar 21 juta. Dan yang terakhir, tanggal 2 Februari membayar tagihan listrik sebesar 500.000. Nah, dalam pencatatan keuangan yang akan kita bahas ini bakalan ada 8 proses yang akan kita lalui. Nah, untuk proses yang pertama yaitu transaksi yang digunakan untuk mencatat dan mendeskripsikan transaksi yang sudah ada ke dalam bahasa akuntansi. Yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat transaksi yang sudah ada. Yang ketiga buku besar untuk mengetahui setiap saldo dari akun-akun yang ada dalam pencatatan ini. Yang keempat yaitu buku besar pembantu, biasanya digunakan untuk mencatat utang-utang, baik utang kepada pemilik maupun utang kepada orang lain. Yang kelima yaitu worksheet, yaitu rangkuman dari buku besar yang nantinya akan digunakan untuk membuat neraca.
Yang keenam yaitu jurnal pembalik, digunakan untuk mengenolkan saldo dari setiap akun-akun di akhir tahun. Yang ketujuh yaitu laporan perubahan modal, digunakan untuk mengetahui atau mencatat perubahan modal pemilik. Dan yang terakhir yaitu neraca, digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan dan nantinya akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Nah, langsung aja ke proses transaksinya. Nah, di sini sudah disediakan kolom-kolom yang jadi template untuk pengisian dari kasus yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk kolom yang pertama itu nomor, yang kedua itu bulan, yang ketiga itu tanggal, yang keempat itu in out. In itu berarti ada pemasukan, out itu berarti ada pengeluaran dari perusahaan tersebut. Nah, yang kelima yaitu kode. Di sini diisi dengan kode-kode akun yang sudah kita buat di awal. Nah, akun ini nantinya akan ada rumus yang membuat si kode-kode ini langsung nge-link. Jadi kita nggak harus mengisikan nama-nama akunnya, tapi ketika kita enter si kode akun ini, maka akun-akun tersebut sudah muncul di kolom ini. Nah, selanjutnya transaksi di sini diisi keterangan dari transaksi yang sudah ada. Debit itu diisi uang masuk, dan kredit diisi uang keluar, dan saldo ini yang akan menunjukkan posisi kas pada saat ini. Nah, di sini udah diisi ya. Untuk transaksi yang pertama yaitu tanggal 1 Januari adanya penyetoran modal pemilik dari Tuan Ardan sebesar 50 juta. Jadi pengisiannya Januari tanggal 1 in, kodenya 31001. Nah, nanti ini rumusnya udah ada di description box dan udah ada di file yang akan kalian download nantinya. Nah, untuk transaksinya diisi modal Tuan Ardan, 50 jutanya dimasukkan ke debit. Nah, nanti akan masuk ke saldo di ujung. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 2 Januari membayar sewa ruko sebesar 20 juta. Maka kita tulis 2 Januari out lalu kita isi kodenya untuk sewa. Nah, di sini kodenya tertera 51010. Nah, untuk memudahkan kita cukup isi rumus di kolom pertama aja, nanti bisa ditarik ke bawah dan nanti akan nge-link untuk semuanya. Nah, untuk transaksinya ditulis dan 20 jutanya dimasukkan ke kredit. Untuk rumus yang di sini kita bisa isikan kolom sebelumnya ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Nah, akan masuk seperti ini. Nah, untuk memudahkan juga tinggal tarik si rumus atau si kolom ini ke bawah. Nah, lanjut untuk kasus yang ketiga, yaitu pada tanggal 2 Januari membeli perlengkapan berupa laptop sebesar 5 juta secara tunai. Tanggal 2 Januari membeli laptop
Lalu untuk kodenya kita lihat di sini. Nah, laptop itu kan merupakan peralatan yang digunakan kantor dalam menjalankan bisnisnya. Jadi dia masuk ke aset tetap di sini. Nah, akan masuk ke peralatan di sini. Nah, 5 jutanya dimasukkan ke sini. Di sini saldonya akan sesuai dengan perhitungan pada transaksinya. Lanjut ke kasus yang ketiga, yaitu tanggal 7 Januari, Tuan Ardan membeli perlengkapan laptop dan printer sebesar 7 juta secara kredit. Nah, untuk pencatatan kredit, untuk memudahkan di proses transaksi ini, kita akan masukkan 2 transaksi. Jadi seperti ini. Segini. Terus cari akun utang usaha. Isi utang beli laptop. Nah, untuk transaksi atau keterangan ini bisa sesuai dengan kemauan kalian karena gak ada bakunya sih. Yang penting itu menunjukkan bahwa transaksi itu untuk apa, karena cuma keterangan aja. Nah, berhubung hutang, jadi kita masukkan dulu utangnya, lalu baru kita masukkan peruntukannya untuk membeli peralatan, yaitu 1. Sebesar 7 jutanya dimasukkan ke kredit. Karena bersifat utang, jadi kita masukkannya 2 seperti ini agar tidak mengurangi saldo yang ada di ujung karena pembayarannya belum dilakukan. Nah, lanjut untuk transaksi yang selanjutnya, yaitu tanggal 7 Januari, Tuan Ardan membayar biaya pemasangan WiFi sebesar 555.000. Nah, untuk melihat kodenya kita bisa cek lagi di sini. Kode untuk membayar internet itu adalah 51003. Jadi kita isikan. Lalu transaksinya kita isi. Lalu di kredit diisi 555.000. Selanjutnya untuk tanggal 8 Januari, PT Tekno Infinity menerima pendapatan atas jasa pembuatan aplikasi sebesar 60 juta secara tunai. Nah, kita masukkan ke sini tanggal 8. Karena pendapatan berarti kita masukkan in. Kode akun untuk pendapatan adalah 41001. Pembayaran aplikasi. Kita masukkan ke debit karena pembayaran. Selanjutnya yaitu tanggal 10 Januari
Tuan Ardan membayar gaji karyawan sebesar 15 juta. Dengan rincian, Tuan Ardan 5 juta, Tuan Tompi 4 juta 600, Adinda 3 juta 200, Riko sebesar 3 juta 200. Lalu kita isikan. Nah, karena ini berisi gaji 4 orang, maka kita isikan satu persatu. Untuk kode pembayaran gaji itu 51001. Nah, gaji Tuan Ardan sebesar 5 juta. Gaji Tuan Tompi sebesar 4.600.000. Oke, selanjutnya untuk gaji Adinda, kita mulai dengan ngisi tanggalnya, lalu kodenya, gajinya sebesar 3.200.000. Kita isi di sini. Lalu yang terakhir adalah gaji Riko sebesar 3.200.000. Lalu untuk transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 17 Januari PT Tekno Infinity menerima pendapatan sebuah sistem integrasi perusahaan A sebesar 21 juta. Tanggal 17, karena pendapatan berarti kita masukkan in. Kodenya adalah 41001. Pendapatan, untuk transaksinya kita isi pendapatan integrasi sistem sebesar 21 juta di debit berikut. Lalu selanjutnya yaitu tanggal 2 Februari membayar tagihan listrik sebesar 500.000. Kita isikan dulu bulan dan tahunnya. Tanggal 2 amount. Nah, untuk listrik masuk ke kode 51003. Kita isi bayar listrik sebesar 500.000. Nah, berikut cara pengisian pada sheet transaksi di sini. Untuk proses-proses selanjutnya akan dibahas di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya ilmu ini bisa bertambah ke orang lain. Terima kasih.